Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Fatoni. Saya di sini ingin menjelaskan teori bahasa dan automata. Teori bahasa dan automata adalah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari formal language, automata, dan hubungan antara keduanya. Mata kuliah ini merupakan dasar penting dalam memahami cara kerja kompilator, parser, dan mesin pencari. Bahasa formal teori bahasa otomata tuh secara formal finite stage automata dinyatakan oleh 5 tuple atau M itu adalah Q besar, sigma, S kecil, S besar, F besar, di mana Q itu adalah himpunan stage atau kedudukan, sedangkan sigma itu adalah himpunan simbol input atau masukan atau abjad. Sedangkan yang berhuruf dengan S itu adalah fungsi transisi, atau dengan S besar itu adalah stage awal atau kedudukan awal, initial stage. Sedangkan F besar itu adalah himpunan stage akhir. Jenis FSA itu ada dua. Yang pertama itu adalah deterministic finite automata, atau juga dengan DFA. Dari DFA itu adalah dari suatu stage ada tempat satu stage berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Yang kedua, non determinant finite automata, atau disebut dengan NFA. NFA itu adalah dari suatu stage ada 0 atau 1 atau lebih stage berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, mari kita masuk ke deterministic finite automata. Finite stage automata yang memiliki tepat satu stage berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima disebut deterministic finite automata. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah automata sebagai pada gambar di bawah ini yang ada terdapat Q 0, Q 1, Q 2. Konfigurasi determinan finite automata atas secara formal nyatakan sebagai berikut. Q-nya itu yang tadi adalah himpunan stage atau kedudukan, itu adalah Q 0, Q 1, dan Q 2. Sedangkan sigmanya adalah himpunan simbol input atau masukan atau update-nya itu adalah AB, AB, AB. Sedangkan S itu adalah stage awal. Stage awal itu adalah Q 0. Dan F itu adalah himpunan stage akhir. F adalah Q 2. Yang dimana apabila Q 0A itu akan menghasilkan Q 0-nya kembali, sedangkan Q 0B itu sama dengan menghasilkan Q 1. Sedangkan Q 1A itu menghasilkan Q A karena dia akan kembali ke diri sendiri, sedangkan Q 1B akan menghasilkan Q 2. Dan dimana apabila Q 2A itu akan menghasilkan Q 1, sedangkan Q 2B menghasilkan Q 2 kembali. Yang selanjutnya adalah non-deterministic finite automata dengan E-move. E-move itu ada penjelasan. Di sini kita mempunyai jenis automata baru yang disebut non-deterministic finite automata dengan E-move. I-nya itu juga bisa disebut dengan empty. Pada non-deterministic finite automata dengan E-move, transisi I-nya atau empty ini diperbolehkan mengubah stage tanpa membaca input, disebut dengan transisi I, karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Nah, di sini Q-nya itu atau himpunan stage-nya itu adalah Q 0, Q 1, Q 2, Q 3, dan Q 4. Sedangkan sigmanya itu himpunan simbol inputnya itu ada A, B, dan E ini, atau bisa juga dengan empty. Terus stage awalnya pasti mulai dari Q 0 dan himpunan stage akhirnya adalah Q 2. Kenapa tidak Q 4? Karena di terakhir sini adalah Q 2. Nah, di sini adalah kita lanjutkan ke non-deterministic finite automata dengan empty move. Penjelasan gambarnya adalah dari Q 0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q 1. Berarti dari Q 0 kita dapat pindah ke Q 1. Dari Q 1 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q 2. Berarti ini Q 1 pindah ke Q 2. Dari Q 4 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q 1. Q 4 berpindah ke 1. Kenapa ini bisa? Ya, ini karena di sini ada I. I-nya itu berarti kita empty itu bisa, berarti kita baca dari ke 0 hanya bisa ke Q 1.
Sedangkan Q1 ini hanya bisa ke Q2. Kenapa tidak bisa ke Q4? Karena panah Q4 itu menuju ke Q1, bukan Q1 menuju ke Q4. Sedangkan Q4 hanya ke Q1 karena di sini bukan empathy atau I juga. Karena sini B. Nah, makanya Q4 hanya ininya ke Q1. Selanjutnya E closure atau empathy closure untuk suatu non-deterministic finite automata dengan E-move. E closure adalah himpunan stage yang dapat dicapai dari suatu stage tanpa membaca input. Perhatikan gambar sebelumnya maka diperoleh empathy clause Q1 sama dengan Q1 Q2 dengan empathy clause Q2 sama dengan Q2, empathy clause Q3 sama dengan Q3. Ya kenapa ini? Ya karena sini ada gambar ya saya jelaskan aja menurut saya ya. Menurut saya kenapa sini ada ini mungkin Q1 Q2. Nah, karena di sini posisinya seperti ini dan Q1-nya itu kenapa sama dengan Q1 Q2 karena Q1-nya itu bahkan kembali dia menghitung ke diri dia sendiri dan dia karena panahnya ke Q2 makanya dia ada dua. Kenapa Q2-nya hanya sendiri? Karena Q2 bisa juga bilang mungkin dia sendiri terakhir makanya dia akan mengelup sendiri. Kenapa Q3 ya mungkin bisa jadi ya udah ya Q3-nya juga hanya sendiri. Ya mungkin seperti ini ya, bisa jadi ke sini ke Q3. Sedangkan Q1-nya ke panah Q2 bisa juga ya seperti itulah menurut saya. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.